hari ini kita interrush banget. Apa? Enggak. Interrush banget. Jam 9. Ya di jam 9. Tenang kakak, aku bisa cepat. Lu nya bisa cepet jalan. Oke. Hari ini kita pekerja kesiangan ibu kota. Kita pekerja kesiangan ibu kota. Lagi diburu waktu dan kerjaan. Daripada kita mikirin kerjaan, mungkin lebih baik kita membahas. Kemarin udah keluar tuh pemenang-pemenang kan. Pemenangkannya udah keluar. Yeay. Dan ternyata juara ketiganya adalah film yang kita tunggu-tunggu itu, yang kemarin kita omongin itu loh. Yes, juri prize-nya yang adalah, bisa disamakan dengan juara ketiga adalah adalah The Lobster. The Lobster. Senang, makin pengen nonton. Buat nge-recap lagi, jadi Lobster tuh cerita tentang masa depan di mana orang-orang yang jomblo itu dikumpulin dan disuruh cari jodoh dalam 45 hari. Kalau enggak, mereka diubah jadi binatang. Wow. Dan si Colin Farrell ini dia udah berharap kalau ya udah deh gue jadi lobster aja kalau misalnya gue sampai jadi binatang ini. Terus kalau untuk rinciannya gimana kita juga masih penasaran. Soalnya itu kan satir-satir gitu, bukan film serius gitu sih. By the way, film ini tuh dari negara mana ya, The Lobster? Lobster itu dari sutradaranya tuh orang Yunani. Oh iya, Yunani. Filmnya tuh kerja sama British gitu deh. Dan yang main juga Hollywood semua. Ya, kalau zaman sekarang tuh nentuin film negara mana susah sih. Jadi ntar filmnya sudah ada orang mana, tapi yang membiayai Prancis, Inggris, produksinya di negara mana lagi. Sama tuh sama yang juara Grand Prix, juara duanya. Jadi kan yang menang si film Son of Saul ya. Saulvia kalau bahasa Hungarianya. Jadi si sutradaranya tuh orang Hungaria, si Laszlo Nemes harus pakai H. Nemes. Oke. I already check it. Jadi si Laszlo Nemes ini dia orang Hungaria dan tadinya dia pengen ini jadi French film, tapi akhirnya dia menemui kesulitan sana sini. Akhirnya ya udah deh, gue balikin aja ke Hungaria. Jadi ini film Hungaria. Film Hungaria tentang apa sih? Jadi ceritanya di zaman-zaman Nazi. Iya, di zaman-zaman concentration camp itu. Jadi ada satu orang itu ya, tahanan bernama Saul ini, jadi dia tahanan yang dipekerjakan buat membunuhin yang lain-lain, maksudnya memunguti mayat-mayat, buat ngebakar yang gitu-gitu deh. Nggak ngerti lagi. Memang kejam sekali. Sampai akhirnya dia menemukan mayat anaknya. At least yang dia kira anaknya. Dan dia berusaha ceritanya itu dia berusaha mencari pendeta Yahudi itu apa ya? Rabbi yang bisa menguburkan anaknya dengan koper. Dengan koper. Iya gitu. Jadi orang-orang pada gimana cara kita kabur, ayo gitu. Sementara dia sibuk ngurusin anaknya. Terus dia sibuk ngurusin anaknya. Dan ini emang ceritanya tuh difokuskannya ke dia banget. Soalnya kelihatan dari gaya filmnya tuh dia pakai fokusnya tuh yang shallow gitu loh. Jadi benar-benar fokusnya ke dia dan backgroundnya blur semua gitu. Sepanjang film kebanyakan kayak gini adegannya. Jadi close up kita zoom in. Enggak kan? Enggak ada kan? Zoom in kan? Itu kayaknya tersanjung. Tapi sama-sama close up. Oh iya. Mungkin mereka terinspirasi dari sinetron Indonesia. Oh iya. Gitu ya. Oke, gue coba teknik ini. Zoom in. Si Nemes besar di Indonesia. Nemes. Kenapa aslinya Memes? Perempuan. Oke. Terus by the way ini juga katanya filmnya personal banget buat si Laszlo Nemesnya, karena itu ada cerita camp concentration camp itu ada di keluarganya juga. Nah makanya dia pengen banget bikin film yang nggak sama point of view-nya sama Holocaust movies yang lain gitu, yang biasanya ngomongin ya orang-orang banyak masalah ada konflik apa. Nah ini bener-bener pengen spesifikin doang, dan itu justru yang akhirnya dipuji-puji sama banyak kritikus karena katanya bagus banget. Nuansanya cukup politis ya filmnya. Soalnya yang juara pertama tuh juga nuansanya politis ngebawa-bawa isu-isu sensitif gitu. Kayak Oscar deh. Ya, kayak Oscar deh. Si juara pertamanya itu. Apa namanya? Tunggu, tadi gue udah ngecek spellingnya. Palme d'Or. Kayak lo ngomong adore. Palme d'Or. Palme d'Or. Oke. Jadi dipisah pal sama medor tuh bisa. Jadi Palme d'Or. Kalau ada
penonton kita yang orangnya bisa ngerti bahasa Prancis harap maklumi saya kalau salah. Harap diperbaiki sih sebenarnya kalau kita salah. Jadi yang menang Palme d'Or judulnya Dipan. Aksennya dong. Gue udah narik napas untuk ngomong Dipan. Aksennya gimana? Dipan. Ya, jadi nama orang juga sama nih orang. sama si Saul. It's goyang. Jadi ini ceritanya Dipan ini seperti judulnya yang kayak judul orang film India. Memang ternyata tokoh utama itu ini gitu, tapi dia bukan dari India tapi dari Sri Lanka. Tapi settingnya di Perancis. Nah. Jadi udah agak ketebak dong ceritanya tentang imigran. Ya, imigran. Jadi si Dipan ini imigran yang mencari suaka ke Jangan tanya gue Perancis. suaka apa. Mencari suaka. Jadi tuh dia asli tuh prajurit Tamil Tigers yang merupakan kelompok minoritas yang memberontak gitu ya di Sri Lanka, dan dia kabur ke Perancis dengan membawa satu orang wanita dan satu orang anak yang berpura-pura jadi istri dan anaknya. Jadi mereka keluarga palsu gitu deh. Mereka bertiga ngumpulin paspor yang ini kira-kira mirip, terus mereka pergi. Ya bisa lah ya gitu. Terus gimana sih gimana dengan cara-caranya si Dipan ini yang seorang prajurit yang hidupnya keras, tiba-tiba dia mesti jadi bapak. Ya mesti berperan jadi bapak. Terus kayak gue agak ini sih yang di trailernya tuh bukan nggak tahu itu trailer atau movie clip atau apa ya tentang si Dipan ini. Jadi adegannya emang si anaknya tuh nggak mau ditinggal, aja tinggalin gue. Padahal kayaknya cuma buat sekolah gitu. Mungkin dia masih takut ngadepin orang atau gimana. Terus dia bilang dikasih tau lah baik-baik sama si Dipan itu apa namanya? Yaudah kamu harus di sini, kita tuh kerja, kamu sekolah, kamu nggak mau kan balik ke tempat yang itu lagi gitu. Kayaknya ke Sri Lankanya ya, kamu nggak mau kan balik ke sana lagi, udah di sini bicaralah dengan bahasa Perancis, terus berusaha jadi orang Perancis. Kamu mau balik ke sana? Enggak. Ya udah deh. Jadi kayak dia mengenai semua punya porsinya masing-masing. Sudah. Gimana? Sudah. Tentu sekali. Jadi film ini nggak akan kedengeran ini. Apa? Ini film ini tuh banyak dipuji karena memang mengambil sisi imigran yang jarang kelihatan. Baru sutradara sendiri siapa namanya? Sutradara namanya Jacques Audiard. Orang Perancis. Iya, dia emang film-film sebelumnya juga mengangkat karakter yang bukan dari negaranya gitu. Kayak A Prophet tuh tentang orang Arab yang masuk penjara. Dan satu lagi Rasain Bone gue ada lupa sih. Tapi itu berprestasi juga di Cannes film Rasain Bone ini. Meskipun menurut beberapa kritik itu filmnya tuh ujung-ujungnya rada klise karena jadi kayak kisah cinta dan keluarga gitu sih. Dan di bagian akhir-akhirnya makin belakangnya begitu. Tetap aja kalau mereka tuh jurinya tuh yang antara lain Coen Brothers dan Jake Gyllenhaal. Gue nggak berkiak-kiak kali ini. Nggak apa-apa. Ada Sienna Miller juga. Iya, Sienna Miller dan mereka bilang ini filmnya sangat menggugah dan filmnya bagus dan pokoknya angle yang belum kepikiran sebelumnya lah. Jadi kan mau dibilang belakang-belakangnya rada kurang juga, kita juga tetap penasaran kan ya. Terus yang kalau yang terkait sama kontroversi tadi kayak yang banyak dibilang sama si Kundrader, ya kita tuh bukan a group of, maksudnya juri-juri ini ya, bukan a group of film kritik, tapi kita a group of artis. Jadi yang kayak emang menghargai dia bikin apa gitu loh, lebih ke arah situ. Jadi makanya orang-orang pada yang lo menangin kayak gitu sih gitu. Beda ya, mereka bodo amat, ini pilihan kita. Mungkin orang-orang itu rasis. Orang film India. Soalnya nggak tahu juga ya, mungkin mereka udah kebiasa sama pola itu lah mana kan. Tenang aja, ini jalan cepat. Oh iya. Sorry. Jadi si Kundrads ini dia memang mereka juri tahun ini emang ngambilnya beda dari juri-juri tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya tuh yang menang Palme d'Or itu kan si Winter Sleep sama Blue is the Warmest Color, dan dua-duanya tuh film yang panjang banget kayak 3 jam gitu loh. Iya. Yang tahun ini aja yang masuk kompetisi ini apa sih namanya, in competition ini mereka tuh nggak ada yang lebih dari 2 jam. Oh ya? Padahal Avengers saya 2 jam.
Venice aja 2 jam ya, mungkin Iya. itu mentok-mentoknya 2 jam titik gitu. nggak ada yang lebih dari 2 jam. Kan mereka orang-orang dengan short attention span gitu kali. Iya kali. Terus Ntar gue kayak tidur. lama tidur. Heeh. Winter sleep apa kata winter sleep? Winter sleep nggak? Mesti ditonton 5 kali itu. Maksudnya kayak sejam, setengah jam, ntar ketiduran terus gue ulang lagi itu. Oh gitu. Gue paling anti nonton ketiduran tuh, berarti udah ketiduran bye. Makanya gue nonton Birdman ketiduran kayak bener nih menang Oscar gitu. Dia belum nonton sampai habis sampai sekarang. Belum nonton sampai habis sampai sekarang. Padahal itu teater, gue suka banget kehidupan teater. Nanti ya mungkin waktu itu juga ngantuk udah malam nontonnya. Iya, mungkin Jadi tonton lagi. Besok-besok kita akan menonton film yang filmnya panjang dan gimana kita mengapresiasi film panjang kayak gitu. Oh iya, ngomong film Indonesia, kita udah nonton satu film akhirnya yang kita omongin, jadi kita nggak melulu ngomongin film yang belum kita tonton ya. Jadi ini filmnya judulnya apa, film Indonesia ini? The Fox Exploits the Tiger's Might, karya Lucky Kuswandi. Dan itu setelah kita tonton ternyata memang oke. Memang worth it lah buat di-cut. Dan mulai dari skripnya yang banyak mengandung unsur-unsur yang tidak tersampaikan lewat kata-kata, ya itu semua itu tersirat. Semuanya tersirat. Gambarnya bagus, dari itu bagus. Ya udah tahan nanti kita ngomongin di lain waktu. Oke. Oke.